warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Sebelum memasuki materi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dadang Sutrisna dengan NIM 2021 143399. Kedua, Rosi Samita Seti dengan NIM 2021 143370 dan Hidayat Kumaratungga dengan NIM 2021 143398. Baik, kami di sini akan membahas tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Tapi pembahasan yang pertama pengertian, yang kedua tujuan dan fungsi, yang ketiga sasaran dan strategi, yang keempat jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Untuk pendidikan, tujuan dan fungsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dadang Sutrisna. Dan untuk sasaran dan strategi yang akan dijelaskan oleh Hidayat Kumaratungga. Dan untuk jenis asesmen dalam pendidikan khusus yang akan dijelaskan oleh Rosi Samita Seti. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian identifikasi asesmen. Identifikasi dan asesmen merupakan tahap atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Identifikasi sering disebut sebagai alat penjaringan, sedangkan asesmen disebut penyaringan atau Direktorat PSLB 2007. Kegiatan penjaringan biasanya belum tentu dilakukan kegiatan penyaringan. Sementara itu, kegiatan penyaringan sudah tentu dilakukan karena adanya kegiatan penjaringan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru dan pihak lain yang dekat dengan anak, seperti yang dilakukan orang tua dan keluarganya. Sedangkan asesmen biasanya perlu melibatkan tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya, seperti psikolog, sosiolog, dan terapis. Baik, yang kedua yaitu tentang tujuan dan fungsi asesmen. Tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsi asesmen adalah dalam konteks adalah untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program pelayanan khusus yang tepat. Dalam hal ini, hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kemampuan awal atau baseline. Anak belum diberikan layanan baik akademik maupun program khusus. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidayat Kumaratungga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Kumaratungga, NIM 2021 143398 dari kelas 2J kelompok 4. Saya akan menjelaskan sasaran dan strategi. Sasaran: sejalan dengan tujuan dan fungsi asesmen seperti yang diuraikan di atas, maka sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik kebutuhan khusus. Strategi: 1. Menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan akademik, non-akademik, khusus, atau perkembangan. 2. Memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang tepat. Contoh, instrumen terlampir. 3. Melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan. 4. Melakukan tabulasi, klasifikasi, dan analisis asesmen. 5. Melakukan case konferensi terhadap temuan dan hasil analisis tersebut untuk menentukan baseline dan penetapan perencanaan pembelajaran atau program perkembangan interpretasi yang dilakukan. 6. Mendokumentasikan semua data hasil analisis dan semua data hasil case forense. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Samita Seti, NIM 2021 14 3370 dari kelas 2J dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan jenis asesmen dalam pendidikan khusus. 1. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik. Bagi PDBK pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi PDBK pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali adalah terkait dengan semua bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut. 2. Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. 3. Asesmen non-akademik atau perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perancangan pembelajaran atau akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.